Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram kacang hijau kupas, lalu cuci, beri air, dan rendam selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan kacang hijau kupasnya. Dan kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, angkat. Biarkan sampai kacang hijaunya sampai hangat atau dingin. Setelah kacang hijau kupasnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 150 ml santan dari total 250 ml santan. Proses sampai kacang hijaunya halus. Lalu masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, lalu tuang sisa santan yaitu 100 ml. Aduk sebentar. Kemudian masak dengan api kecil. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan tercampur rata dan kalis. Terus diaduk. Sudah tidak lengket di tangan, jadi sudah kalis. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah adonan isinya dingin, bentuk bulat-bulat dengan berat masing-masing 20 gram. Selanjutnya, untuk membuat kulitnya, panaskan 200 ml santan dalam panci sampai hangat saja. Sudah hangat, lalu angkat. Segera tambahkan 25 gram gula pasir saat santannya hangat, setengah sendok teh garam. Aduk sampai gulanya larut. Kemudian siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk. Lalu masukkan 150 gram ubi ungu halus. Ubi ungu dikukus dan dihaluskan saat masih panas. 150 gram berat bersih ubi setelah dikukus tanpa kulit. Kemudian tuang santan yang hangat secara bertahap sambil diaduk.
Saya akan melanjutkan menguleni dengan tangan. Uleni sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis. Selanjutnya saya akan membentuk adonan. Siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan dipotong-potong. Minyak goreng secukupnya untuk olesan daun pisang. Cetakan kue tok atau kueko. Tepung ketan putih secukupnya untuk taburan. Kemudian timbang adonan kulit masing-masing sekitar 30 gram. Adonan kulitnya setelah ditimbang. Tutup adonan kulitnya supaya tidak kering. Taburi tipis cetakan dengan tepung ketan. Seperti ini. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil satu bagian adonan. Lalu bulatkan adonannya. Pipihkan atau buat cekungan di tengahnya. Baluri tipis tangan dengan tepung ketan supaya tidak lengket. Ambil isian yang sudah dibulatkan. Lalu rekatkan adonan kulit sampai tertutup rapat. Bulatkan kembali. Masukkan ke dalam cetakan. Lalu tekan-tekan adonan di dalam cetakan sambil diratakan perlahan. Dan keluarkan dari cetakan dengan cara diketuk agak kencang. Ambil kuenya dan letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Seperti ini. Tata di atas loyang. Selalu taburi tipis cetakan dengan tepung ketan setiap akan dipakai. Dan selalu baluri tipis tangan dengan tepung ketan supaya tidak lengket. Lakukan sampai adonan habis ya. Kemudian tata di atas kukusan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih.
dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 3 menit, buka tutup kukusannya supaya kuenya tidak melebar. Menit ketiga, buka sebentar tutup kukusannya. Tutup kembali kukusannya. Menit ke-6, menit ke-9, menit ke-12, dan menit ke-15 sudah matang. Lalu angkat. Kue tok atau kueku dari ubi ungu siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur lembut kenyal. Cara membuatnya juga mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 600 ml santan dari 1 butir kelapa. Lalu tuang 200 ml santannya ke dalam panci. Tambahkan 200 gram gula merah yang sudah disisir, 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih dengan api sedang. Sudah mendidih, biarkan beberapa detik sambil terus diaduk, sekitar 25 detik. Lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan sampai dingin. Sambil menunggu air gulanya dingin, sangrai 3 sendok makan wijen. Sangrai dengan api kecil sampai berwarna kuning keemasan. Sudah berwarna kuning keemasan, lalu matikan kompornya. Angkat dan sisihkan. Setelah air gulanya dingin, masukkan 150 gram tepung ketan putih ke dalam wajan. Tambahkan 125 gram tepung ketan hitam. Tuang sisa santan yaitu 400 ml dan aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya tuang dan saring air gula yang sudah dingin. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan agak mengental dan menggumpal.
Terus diaduk. Sudah agak mengental dan menggumpal, lalu kecilkan apinya. Lanjutkan mengaduk dengan api kecil sampai adonan sangat kental, berat dan kalis, sekitar 45 menit. Adonannya sudah berat. Sudah tidak menempel di tangan, jadi sudah kalis. Kemudian matikan kompornya dan angkat. Sebelumnya siapkan loyang dan alasi dengan daun pisang atau plastik tebal tanpa diolesi minyak. Segera masukkan jenangnya ke dalam loyang. Lalu ratakan dengan spatula dengan ketebalan yang diinginkan. Segera taburi dengan wijen. Tekan-tekan wijennya dengan spatula supaya menempel sempurna. Biarkan jenangnya beberapa jam dan sampai dingin supaya lebih padat. Setelah beberapa jam, potong-potong jenangnya sesuai selera dengan pisau plastik atau spatula. Siapkan plastik pembungkus untuk ukuran plastiknya sesuai potongan jenangnya. Lalu bungkus dengan plastik. Jika menggunakan alas daun pisang, maka akan lengket bawahnya. Jadi saat jenangnya dingin, pindahkan ke alas plastik supaya saat memotong tidak lengket bawahnya. Jenang ketan hitam tabur wijennya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya sangat lembut. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, campur semua bahan dalam wadah. Masukkan 350 gram kelapa parut setengah tua, 200 gram tepung ketan putih, 145 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk rata. Selanjutnya tambahkan 200 ml air kelapa dan aduk rata. Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Lalu aduk rata sambil sedikit diremas-remas adonannya. Jangan kencang atau kuat mengaduknya ya. Sudah tercampur rata, lalu diamkan selama 15 menit supaya gulanya mencair. Setelah 15 menit, aduk kembali adonannya. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan. Kemudian masukkan adonan sampai 3/4 cetakan atau sesuai selera. Lalu ratakan permukaannya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai bagian sisi bawahnya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya sudah matang duluan, lalu balik. Untuk permukaan kuenya jangan ditekan-tekan ya, supaya kulitnya tidak keras. Supaya matangnya bersamaan, pindah kue bagian pinggir ke cetakan bagian tengah. Lakukan sampai semua kue matang merata. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata, tetapi jangan ditekan-tekan permukaannya ya. Sudah matang semua kuenya.
Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Wingko babatnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, pertama, cara membuat isiannya. Rendam 100 gram kacang hijau kupas selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus kacang hijaunya sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, kacang hijaunya sudah empuk. Lalu angkat. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Kemudian siapkan 120 ml santan. Tuang 60 ml santan ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya, masukkan kacang hijau kupas halusnya ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang sisa santannya. Lalu aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian nyalakan kompor api sedang cenderung kecil. Lalu masak sambil diaduk hingga kalis. Adonannya sudah kalis. Matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Masukkan 200 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk. Lalu siapkan 170 ml air hangat dan tuang secara bertahap sambil diaduk. Menuangnya jangan sekaligus ya. Kemudian saya akan melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Uleni adonan sampai kalis.
Adonannya sudah kalis dan lentur, jadi tidak perlu penambahan air lagi ya. Untuk air hangatnya tersisa 20 ml. Kemudian bagi adonan isi dan timbang masing-masing 15 gram. Bagi adonan kulit dan timbang masing-masing 26 gram. Selanjutnya siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Kemudian ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan. Beri isian, rekatkan sampai tertutup rapat. Dan bulatkan kembali. Celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen, keringkan tangan yang basah. Lalu baluri dengan wijen sambil dipadatkan dan dibulatkan kembali supaya wijennya menempel sempurna. Seperti ini. Tata di loyang. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan panas, ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, dan biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil. Sudah muncul gelembung kecilnya, balik perlahan onde-ondenya. Besarkan apinya sampai api sedang dan goreng sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Onde-ondenya sudah mengembang dan agak kokoh, lalu aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya, warnanya kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Lalu angkat dan tiriskan. Matikan kompornya dan biarkan minyak sampai hangat untuk proses menggoreng selanjutnya. Minyaknya sudah hangat, jadi bisa untuk menggoreng selanjutnya.
Onde-onde kacang hijaunya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya.